Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi warga Nahdliyin dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tepat pada tanggal 10 April 2022 kemarin, kota Ujung Para atau Ujung Mara atau Jumpara yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Jepara telah memasuki usianya yang ke-473 tahun. Nah, di usianya yang ke-473 tahun tentu banyak sekali perubahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang Jepara dulu, sekarang, dan yang akan datang. Di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama Bapak Mustaqim, SEMSI, selaku Camat Bati Alit. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Bapak Dr. Andes Said, selaku Ketua MBCNU Kecamatan Bati Alit. Selamat pagi Bapak Said. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat, Bapak Ketua MBC, sehat semuanya di Bapak? Alhamdulillah. Puasanya lancar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih puasa ya Bapak ya? Masih. Baik Bapak, topik kali ini sangat menarik tentunya karena ini momennya pas gitu ya. Apalagi kita Jepara sudah memasuki usianya yang ke-473 tahun. Nah, sebelum nanti kita berbincang tentang topik kali ini nanti saya mohon Bapak Camat dan juga Bapak Ketua MBCNU untuk bisa menyampaikan profil singkat Bapak. Apalagi ini khusus Bapak Camat, ini kan baru ya Pak. Yeah. Per Maret 2022 kemarin nggih. Februari. Oh, Februari. Februari 2022 kemarin bergabung dengan masyarakat Bati Alit khususnya. Nah, ini nanti Bapak bisa menyampaikan profil singkat Bapak. Aslinya mana, keluarganya, istrinya ada berapa tadi yang ditanyakan Bapak. Istrinya, kemudian putra-putri Bapak, dan sebelum di Bati Alit ini pengalaman Bapak sebelumnya di mana nanti bisa disampaikan. Untuk yang pertama saya silakan untuk Bapak Camat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati seluruh masyarakat Nahdliyin di Kabupaten Jepara dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Jepara, khususnya di Kecamatan Bati Alit. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mustaqim. Kebetulan saat ini diberikan tugas oleh Pak Bupati Jepara sebagai Camat Bati Alit. Sebelum kami tugas di sini, kami bertugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara. Juga pernah dinas di Dinas Perdagangan Kabupaten Jepara, Dinas Koperasi UMKM, Dispenda, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara. Istri saya satu. Alhamdulillah Bapak. Namanya Erni Wijayati, kebetulan istri dari Pati, dan alhamdulillah beliaunya seorang guru di Pati Bapak. Di Jepara. Di Jepara. Di Bapak Welahan. asli Jepara ya? Saya asli Welahan. Oh, Welahan juga. Kemudian anak alhamdulillah dikaruniai oleh Allah 4 orang putra, 1 orang yang pertama putra. Saat ini baru kuliah di Undip, ambil teknik sipil. Ya. Kemudian yang nomor 2 putri, sedang kuliah di UNES, ambil PGSD. Kemudian yang nomor 3 kelas 2 SLTA, kemarin ikut Paskib Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang nomor 4 baru kelas 5 SD. Kami terima kasih ditugasi di Kecamatan Bati Alit. Kami mohon dukungan dari masyarakat Bati Alit dan seluruh Kabupaten Jepara agar kami bisa bertugas melayani masyarakat, karena pada prinsipnya seorang birokrasi adalah pelayan masyarakat. Kami sadar bahwa karena kami pelayan, kami harus bisa melayani panjenengan semuanya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu tolong kami dikritik, kami diingatkan agar dalam pelayanan kami kepada masyarakat bisa selalu
lebih baik dan lebih baik. Amin. Terima kasih Bapak, luar biasa ini ya. Ternyata memang beliau pengalaman-pengalamannya memang sangat luar biasa. Saya yakin dengan kepemimpinan beliau di Kecamatan Bati Alit ini bisa membawa Kecamatan Bati Alit lebih maju. Amin. Amin. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua kami mohon kepada Bapak Dr. Andi Said untuk menyampaikan profil singkat Bapak. Monggo, silahkan ya. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Camat Bati Alit yang telah berkenan di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, khususnya di ruangan Lembaga Ta'lim wan Nasr MBCNU Bati Alit. Kami perkenalkan secara singkat bahwa saya asli dari Jepara, Bawu, tepatnya nama saya Said, sejak kecil sampai tua tetap tidak ada perubahan. Kemudian istri 1 dikaruniai anak 5, 1 perempuan dan 4 laki-laki, semuanya alhamdulillah di pondok pesantren. Yang 1 yang paling besar itu di Yogyakarta menempuh pendidikan S2 di UII, kemudian yang 3 itu yang 2 di pesantren Lirboyo, yang 1 lagi di pesantren Lamsilati, dan yang 1 lagi masih di MI. Kami diberi amanat oleh kawan-kawan pengurus ranting dan masyarakat warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Bati Alit belum cukup lama, yaitu pada bulan September 2021 yang lalu. Jadi kira-kira baru 6 bulan kami menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah MBCNU Bati Alit. Saya kira itu perkenalan singkat yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Said. Ini kalau melihat track record beliau Bapak, ini beliau memang dari muda itu sudah berkecimpung di NU. Jadi memang pas kalau misalkan beliau juga memimpin di Kecamatan Bati Alit selaku Ketua MBC NU Bati Alit. Dan tadi kalau saya dengarkan antara Bapak Camat dengan Bapak Ketua MBC ini sama-sama punya putra atau putri yang masih SD MI ya. Bapak nyuwun sewu kakung nopo estri Bapak putranya yang terakhir putri Pak Said kakung. Nah sakit pisanan Bapak. Okay. Kan sama-sama SD sama MI tadi, mungkin nanti setelah ini ada pembahasan tersendiri di belakang ya. Berawal dari ketemu di sini nanti ketemu untuk seterusnya gitu. Baik, warga Nahdien, ini kita masuk sudah ke topik ya terkait dengan Jepara dulu, sekarang dan juga yang akan datang. Nah ini ada Bapak Camat, ada Bapak Ketua MBCNU. Bagaimana perspektif Bapak? Ini ke Bapak Camat dulu deh, tentang Jepara yang dulu dan yang sekarang. Baik itu dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, infrastruktur, SDM maupun nilai-nilai budaya lokalnya Bapak. Baik, terima kasih. Terkait dengan Jepara yang dulu, kemudian sekarang dan masa yang akan datang, dari perspektif budaya maupun yang lainnya, kami melihat dari perspektif budaya saat ini eranya IT, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, semua kalangan masyarakat sebagian besar hampir masuk di dunia itu. Tempo dulu belum ada. Nah ini tantangan bagi masyarakat, bagi kita semuanya. Kalau kita lihat dari perspektif tempo dulu, bahwa masyarakat di Kabupaten Jepara mempunyai karakter yang kuat. Mereka bekerja keras. Nah, ini dapat dilihat dari berbagai indikator. Masyarakat di Kabupaten Jepara, kita tahu semuanya punya nilai seni ukir yang dapat kita banggakan, yang tidak dipunyai oleh masyarakat di luar Kabupaten Jepara.
dan diakui oleh dunia bahwa seni ukir Kabupaten Jepara layak untuk dijadikan budaya andalan Kabupaten Jepara. Masyarakat Jepara sangat disiplin, sangat pekerja keras. Mereka buktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rumit. Ngukir itu kan memang sulit ya Mbak, dan butuh ketelatenan ya, butuh ketelatenan. Nah ini sudah dibuktikan masyarakat Jepara bisa, sehingga untuk saat ini saya yakin dengan peradaban yang baru, dengan era yang baru, tidak akan kesulitan masyarakat Jepara menghadapi hal tersebut. Cuman yang perlu menjadi penekanan, budaya-budaya, norma dan etika ini perlu harus dikedepankan, sehingga pendidikan ke depan tentunya tidak harus menekankan pada aspek kognitif saja. Dari ada 3 aspek pendidikan, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik harus benar-benar dikeseimbangkan, seimbang. Artinya nanti tujuan untuk kecerdasan IQ, EQ, SQ dapat terwujud. Tapi masih banyak ya saat ini baik sekolah maupun orang tua masih merasa bangga apabila anaknya mendapat nilai akademik yang tinggi. Betul. Padahal ada aspek-aspek lain tadi, nilai, norma, etika yang akan dibawa nanti setelah dewasa. Makanya saya mendorong kepada lembaga pendidikan, kami mendorong kepada NU, warga Nahdliyin agar budaya-budaya NU yang leluhur, yang luar biasa ini bisa terus dikembangkan agar nanti karakter masyarakat anak-anak muda Jepara ke depan bisa bersaing di era IT maupun di era-era ke depan yang akan datang. Kemudian terkait dengan infrastruktur, tentu saat ini sudah banyak perubahan. Kita dapat lihat hampir di pelosok desa sekarang sudah pengerasan jalan, pengaspalan, sudah hampir pelosok-pelosok dapat dijangkau, diakses oleh masyarakat. Meskipun di satu sisi masih ada hal yang perlu diperbaiki, tetapi perbaikannya sudah luar biasa. Kira-kira itu atau masih ada lagi yang kalau terkait dengan SDM-nya Bapak, kira-kira kalau yang dulu itu ya pemenuhan SDM untuk masyarakat Jepara itu seperti apa sekarang? Apakah memang sudah bisa menjawab tantangan dan kebutuhan zaman dengan SDM masyarakat Jepara yang sekarang gitu? Oke. Nah ini seperti tadi yang saya sampaikan terkait dengan SDM, saya yakin karena ada NU, warga Nahdliyin masih mengedepankan nilai-nilai dan norma etika. Sebenarnya kalau bicara SDM, saya lebih menekankan dalam pendidikan itu aspek-aspek afektif maupun yang lain, tidak hanya aspek kognitif saja. Karena setelah dewasa, setelah mereka bekerja, justru yang dipraktekkan nanti itu adalah perilaku. Misalkan seorang pejabat, kalau misalkan perilakunya curang sejak anak-anak, misalkan mereka tentu nanti setelah jadi pejabat mereka akan curang. Kalau misalkan masa anak-anak mereka abai, tidak punya empati, nanti setelah jadi pejabat mereka pun akan tidak melayani. Jadi ini saya melihat dan saya sangat yakin di Kabupaten Jepara ini karena warga Nahdliyin NU-nya kuat sekali, jadi pembentukan karakter SDM yang ada di Kabupaten Jepara saya yakin nanti masih lebih baik dan semoga dapat mewujudkan masyarakat Jepara yang madani dan berkarakter. Baik, amin. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali ya. Ini kalau tadi Bapak Camat sudah menyampaikan perspektif beliau tentang Jepara yang dulu dengan yang sekarang seperti apa sih dilihat dari sisi sosial kemasyarakatan, infrastruktur, SDM dan juga nilai-nilai budaya lokalnya. Nah, sekarang dari Bapak Ketua MBCNU, kalau dilihat dari sisi sosial keagamaan bagaimana Pak Jepara yang dulu dengan yang sekarang? Terima kasih. Kita berbicara tentang
Jepara masa lalu dan sekarang, tentu saja kita tidak bisa melupakan peran dan jasa daripada para ulama, tokoh masyarakat, umarok, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Karena perkembangan atau agama atau ajaran-ajaran agama yang dilaksanakan oleh masyarakat Jepara pada umumnya sampai sekarang ini sebetulnya adalah bentukan atau ajaran yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama, para kiai, dan juga para guru-guru. Ini sampai sekarang dengan berkembangnya pendidikan-pendidikan di mana-mana, di pelosok-pelosok desa, baik dari pendidikan yang sifatnya formal maupun non formal. Yang formal ini kita bisa lihat lembaga-lembaga pendidikan menjamur di mana-mana. Kemudian formal seperti pondok pesantren ini juga banyak muncul di Kabupaten Jepara dari dulu sampai sekarang, bahkan menjadi tujuan daripada untuk mencari ilmu, untuk mengaji dari kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah lain di Jepara. Tentu saja ini adalah peran besar daripada ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan pemerintah. Karena itu kami bersyukur bahwa masyarakat Jepara dengan adanya perkembangan industri dan sebagainya, bahkan sekarang banyak muncul industri-industri besar yang datang di Jepara, ini mudah-mudahan tidak merubah karakter, kemudian juga perilaku masyarakat Jepara yang kita kenal dengan masyarakat yang religius, sehingga budaya, adat istiadat, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat Jepara ini tidak akan tercerabut dengan datangnya budaya dari luar yang masuk. Ditambah lagi dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, ini era IT, semuanya bisa terakses oleh masyarakat baik di desa dan di kota. Ini sungguh luar biasa dampaknya. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita mampu membentengi masyarakat kita, generasi muda kita agar tidak terjumus dalam hal-hal yang negatif yang menjadi akibat dan ditimbulkan oleh kemajuan zaman dan kemajuan teknologi. Ini saya kira untuk masalah kemajuan zaman, kemajuan teknologi ini kita tidak bisa membendung, karena ini saya kira menjadi sunatullah yang memang harus terjadi demikian. Oleh karena itu kita hanya bisa bagaimana supaya kemajuan ini tetap kita arahkan, kita bisa menjadi agen perubahan dari semua itu, sehingga generasi kita selamat dari selamat akidahnya, selamat agamanya, selamat akhlaknya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Ini berarti kalau saya bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Camat, kemudian Bapak Ketua MBCNU, ternyata memang di usianya yang ke-473 tahun ini banyak sekali perubahan-perubahan ke arah yang memang positif, Bapak. Banyak sekali perubahan baik dari segi manapun itu. Tetapi memang ini yang menjadi penekanannya adalah jangan sampai kemajuan-kemajuan yang sekarang ini kita alami keluar dari nilai-nilai budaya ataupun karakteristik warga Jepara, baik itu dari segi kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaannya, begitu Bapak. Kemudian ini yang kedua Bapak, tadi sudah menyampaikan banyak sekali ya terkait dengan Jepara dulu dan sekarang begitu. Apa harapan Bapak untuk Jepara yang akan datang? Apalagi ini usianya sudah 473 tahun, ke depannya itu Bapak, harapan Bapak seperti apa untuk Jepara gitu Bapak? Ya, harapan kami terkait dengan Jepara ke depan, kami sangat berharap dari sisi SDM benar-benar tangguh, kuat, karena daya saing suatu daerah akan dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusianya baik, maka akan daya saing daerah ke depan akan lebih baik. Tadi
Pak Kiai tadi sudah menyampaikan bahwa di Jepara ini sudah banyak pesantren, banyak pendidikan baik formal maupun non formal, yang semuanya itu saya yakin mengedepankan nilai-nilai akidah, moral dan budi pekerti. Sehingga pertama dari sisi SDM harus dikuatkan. Betul. Kemudian dari sisi infrastruktur, tentu ini tergantung dari anggaran yang dikelola pemerintah kabupaten, dan kami yakin pemerintah kabupaten tentu akan memperhatikan, karena sejatinya pemerintah adalah melayani masyarakat. Sehingga kalau semuanya sudah mempunyai komitmen yang sama untuk membangun masyarakat yang sejahtera, insya Allah nanti ke depan masyarakat Kabupaten Jepara akan lebih baik, lebih bermartabat dan sejahtera. Baik, berarti intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan SDM untuk masyarakat Jepara, untuk Jepara lebih maju, begitu ya Bapak? Betul. Selanjutnya dari Bapak Ketua MWCNU, apa harapan Bapak untuk Jepara yang akan datang, gitu Bapak? Terima kasih. Saya kira harapan kami dari pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Alit berharap agar nilai-nilai yang sudah terbangun dan sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita ini tetap terpelihara dan tidak menolak dengan adanya nilai-nilai baru yang memang lebih bermanfaat, lebih baik. Oleh karena itu di Jamiah Nahdlatul Ulama kita kenal prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita mempertahankan nilai-nilai luhur masa lalu dan mengambil nilai-nilai yang bagus, yang baik untuk kita jadikan, untuk kita ambil manfaatnya di masa yang akan datang, dan sekarang dan masa datang. Kemudian harapan kami juga bahwa seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, bahwa disebutkan di dalam surat Ali Imran 104, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita melihat ayat tersebut, sebetulnya ummatun di situ melihat dari kata-katanya menurut tata bahasa Arab adalah nasib umum atau nakirah, sehingga hal itu siapapun dari kita adalah punya kewajiban untuk menyeru kebaikan, kemudian mengajak kebaikan-kebaikan pada orang lain agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kalau saya boleh simpulkan dari Bapak Ketua MWCNU, tentunya untuk menghadapi Jepara yang akan datang atau kehidupan yang akan datang, itu memang butuh adanya penerapan atau pengimplementasian nilai-nilai, dalam hal ini adalah khususnya nilai-nilai Aswaja An-Nahdiyah. Ya. Begitu. Baik, ini yang terakhir Bapak, pertanyaan yang terakhir. Nah, di usianya yang ke-473 tahun, ini kan sekaligus memperingati hari jadi Kota Jepara yang ke-473 tahun. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Jepara? Ya, di umur Jepara yang sudah 473 tahun, saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jepara dan khususnya para Nahdiyin agar terus bersemangat, terus berkarya untuk membangun Jepara agar lebih baik. Karena kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Sehingga mari saling bergandeng tangan, saling bekerja sama agar kita tidak mudah dipecah belah oleh ide atau gagasan atau cara-cara yang tidak baik yang dari luar. Sehingga kalau kita bersatu, saya sangat yakin Jepara ke depan akan lebih bermartabat, Jepara ke depan akan lebih baik. Gitu. Baik, terima kasih. Silakan untuk selanjutnya Bapak Ketua MWCNU. Kami dari Nahdlatul Ulama sangat ingin berkolaborasi dengan pemerintah, umarok, kemudian juga masyarakat luas bersama-sama untuk membangun Jepara. Kalau kami dari NU
dari umat Islam, ya kita membangun akidah, kemudian pendidikan yang berkarakter, sehingga masyarakat Jepara itu memang kuat dalam memegang prinsip dan juga tidak mudah terombang-ambing dengan kemajuan zaman, dan juga tidak mudah berubah dengan adanya perkembangan modernisasi di Jepara. Karena Jepara ini menjadi tujuan tenaga-tenaga migran dari sana-sana. Ini terbalik, kalau dulu orang Jepara banyak merantau ke sana-sana, ke Jakarta dan sebagainya, sekarang orang Jakarta banyak yang pindah ke sini, Pak. Sehingga ini perlu kita kita bisa membekali anak-anak kita supaya tetap memegang akidahnya, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Baik, terima kasih kepada Bapak Camat dan juga Bapak Ketua MBCNU sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbincang dengan warga Nahdliyin, khususnya yang ada di Jepara. Dan ini kita sudah di penghujung acara, Bapak. Nah, nanti insya Allah semoga ada kesempatan lagi, nanti kita berbincang lagi untuk membahas topik yang lain. Baik warga Nahdliyin dimanapun Anda berada, sebagai penutup untuk bincang pada hari ini, ada sebuah pantun, Bapak, mohon izin. Buka puasa dengan kuaci, makan bersama ibu asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya, sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.